Anak kecil itu bernama Ken. Tamara pertama kali melihatnya saat ia berangkat kerja. Ia melihat bocah itu berdiri menatapnya dari balik pohon. Namun saat Tamara memandangnya, ia bersembunyi. Kemudian Tamara mencoba tersenyum kepadanya seraya melambaikan tangannya. Namun bocah itu malah berlari. Mungkin ia anak dari salah satu tetangga rumah kosnya, pikir Tamara. Ia pun melanjutkan perjalanan menuju tempat kerjanya. Keesokan harinya, Tamara kembali bertemu dengan anak itu. Kali ini saat Tamara sedang membeli bubur ayam untuk sarapannya dan Ray, anak itu kembali mengintip dari balik pohon yang terletak tidak jauh dari gerobak tukang bubur ayam yang Tamara beli. Tamara tersenyum pada anak itu, tapi anak itu menatapnya dengan diam saja. Anak laki-laki itu bertubuh kurus dan berkulit putih bersih seperti keturunan Tionghoa. Rambutnya lurus, berpotongan seperti anak laki-laki pada umumnya. Belahan rambutnya berada di tengah kepalanya. Ia tampan menurut Tamara, namun tanpa ekspresi. Tamara melambaikan tangannya kembali pada anak itu, berharap responnya. Kali ini anak itu tidak pergi dan menghilang seperti kemarin. Ia masih menatap Tamara dari kejauhan. Lalu pelan-pelan tangannya terangkat dan menunjuk dadanya penuh keraguan seperti berkata, "Apa saya yang Anda maksud?" Tamara pun mengangguk cepat sambil tetap memberikan senyum terbaiknya. Tamara kemudian memberi gestur, "Sini," dengan tangannya. Dan lagi-lagi anak itu memberikan jawaban. Ia menggelengkan kepalanya. Tamara sudah sampai di pekarangan kantornya, dan ia terkejut ketika mendapati anak tadi muncul kembali dari balik pohon yang berada di kantornya. "Hei," seru Tamara memanggilnya. Karena anak itu masih berdiri di situ, Tamara mendekatinya. "Kok kamu bisa lihat aku?" tanya anak itu membuat Tamara terkejut. Tamara terkesiap dibuatnya. Jangan-jangan ia melihat anak itu dari atas sampai bawah dan benar saja. Anak itu tidak menapak di tanah. "Memang kamu gak terlihat?" tanya Tamara pura-pura tak mengerti. Padahal ia sadar anak ini bukan manusia. "Biasanya tidak ada yang lihat aku. Aku panggil, aku ajak ngomong, aku nangis, aku minta tolong pun gak ada yang bisa lihat dan dengar." "Kenapa kamu minta tolong?" tanya Tamara. "Bapak ibuku mukulin aku terus ibu bawa aku pergi dan buang aku di daerah sini. Aku gak tahu aku di mana," ujar anak itu. Terlihat sekali matanya berkaca-kaca, namun ia berusaha kuat. "Sini ngobrol sama kakak, aku kan bisa lihat dan dengar kamu," ucap Tamara sambil menggandeng anak itu ke taman belakang kantornya. Anak itu mengangguk senang. Tamara berharap gak akan ada orang yang lewat, karena bisa-bisa ia disangka orang gila yang bicara sendirian tanpa lawan bicara. "Kamu udah makan?" tanya Tamara. "Sejak aku di sini, aku gak bisa makan, Kak." "Minum?" tanya Tamara lagi. Anak itu kembali menggeleng. "Tadi gimana ceritanya? Kok kamu bisa ada di sini?" "Bapak ibu gak pernah sayang aku. Aku suka dipukulin. Aku dibilang nyusahin. Hari itu ibu bilang uangnya habis, lalu ibu bawa aku ke sana." Anak itu menunjuk ke arah perumahan tempat kos Tamara berada. Lalu, Tamara penasaran dengan cerita anak itu. "Aku sakit banget waktu itu, bapak mukul aku kenceng banget. Perutku diinjak-injak. Kenapa bapak benci aku, Kak?" isaknya. Anak itu menangis. Tamara membelai kepala anak itu. "Bapak bilang apa waktu marahi kamu? Kamu bandel nggak?" tanya Tamara lembut. "Enggak, aku selalu nurut bapak sama ibu. Kadang aku lapar juga nggak berani minta makan karena takut dimarahi. Biasanya kalau ibu bilang lagi nggak punya uang, aku dimarahi terus. Kalau udah gitu, bapak ikut-ikutan mukulin aku. Kenapa aku nggak kayak anak-anak lain yang disayang orang tuanya, Kak?" Anak tampan itu terisak. "Nama kamu siapa?" tanya Tamara. "Ken," jawabnya di tengah isak tangisnya. "Dah, jangan nangis ya, Ken." "Kenapa mereka nggak sayang aku, Kak?" "Apa yang sering bapak dan ibu bilang kalau lagi marah sama kamu?" tanya Tamara berusaha memancing. Apa sebenarnya yang terjadi pada anak itu? "Kata bapak, aku anak bangsat dari wanita jalang." Tamara pun terkejut. "Ibu kamu kerja atau di rumah aja?" tanya Tamara. "Kerja, jualan kue dan rokok, tapi ibu suka dicolek-colek. Lalu dibawa sama bapak-bapak ke bilik." "Bilik? Kemudian kamu?" "Ibu suruh aku tunggu di luar. Terus ibu ketawa-ketawa sama bapak itu di dalam bilik." "Bapak itu satu orang atau ganti-ganti?" tanya Tamara lagi. "Ganti-ganti, Kak. Ada banyak bapak-bapak gantian masuk bilik sama ibu. Terus mereka ketawa-ketawa di dalam. Kadang ibu teriak. Kalau aku tanya, 'Ibu nggak apa?' Ibu malah nyuruh aku menjauh. Kadang mereka rame-rame di dalam." "Hah?" Tamara mulai menebak apa yang dikerjakan ibu dari anak ini. "Kalau bapak kerja?" Tamara lanjut bertanya.
Bapak sukanya nongkrong. Nongkrong? Tanya Tamara. Iya, sama orang-orang pasar sambil main kartu dan minum. Gak tahu minum apaan, baunya gak enak. Ucap anak yang bernama Ken itu. Tamara menerka bapaknya ini suka berjudi sambil mabuk-mabukan. Bapak kalau main kartu bawa uang? Tanya Tamara. Ken mengangguk. Uangnya minta sama ibu. Ibu kalau dimintain uang sama bapak marah, tapi gak berani marah sama bapak. Dia marahnya sama aku. Katanya uangnya cepat habis karena ngasih makan aku. Tamara sangat terkejut mendapati begitu pahit hidup anak itu. Umur Ken berapa? Tanya Tamara lembut sambil mengusap kepala Ken. 9 tahun, Kak. Kamu sekolah kan? Sekolah, cuma sampai kelas 2. Terus aku disuruh ngamen sama bapak. Hah? Kamu ngamen? Tamara terkejut. Cuma sebentar, Kak. Habis itu gak boleh lagi sama bapak. Katanya aku bego, jadi aku disuruh di rumah aja. Kadang ikut ibu kerja. Cuma nungguin kayak yang tadi aku bilang. Iya, di luar bilik tadi ya, ujar Tamara lirih, prihatin dengan keadaan anak itu. Terus kamu ingat kenapa kamu bisa ada di sini? Tamara penasaran. Saat tadi anak itu bilang ia dibuang oleh ibunya. Waktu itu aku ikut ibu kerja, terus aku dikenalin ke teman ibu, namanya Om Adit. Ibu nyuruh aku sama Om Adit dulu, katanya ibu mau pergi beliin aku mainan. Ibu lama nggak? Tanya Tamara. Aku lupa, Kak, ujar Ken. Di sini Tamara menduga inilah saat Ken tewas, tapi apa sebab tewasnya? Om Adit itu ngajak aku main kuda-kudaan, Kak. Aku seneng, soalnya bapak gak pernah mau main begitu dari aku kecil. Om Adit baik? Tanya Tamara. Baik, Kak. Terus dia ngajak gantian, aku yang jadi kudanya. Habis itu aku lupa. Sakit, Kak. Bokongku sakit. Sakit, Kak. Ken mulai menangis lagi. Sayang, setelah itu apa ibu kamu kembali ke kamu? Tanya Tamara penasaran. Anak ini jelas mati mengenaskan setelah dilecehkan. Ken menggeleng sambil terus menangis. Ken, jangan nangis. Kamu kan anak laki-laki yang kuat. Lupain semua orang yang jahat sama kamu termasuk bapak dan ibu kamu. Sekarang kamu bobo ya. Sini kakak peluk. Tamara memeluk Ken sejenak. Lalu Ken berbaring di kursi taman itu dengan kepala di pangkuan Tamara. Kemudian ia tertidur. Tamara memanjatkan doa semoga Ken bisa berpulang ke tempat yang lebih tepat. Semoga ia menemukan kedamaian abadi untuknya. Kasihan anak itu. Semenjak siang itu, Tamara tak pernah lagi melihat Ken.